Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Kita sangat berharap semoga kita diistiqomahkan oleh Allah dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipermudah jalan menuju surga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahala lahu bihi thariqan ilal jannah. Kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Beliau Pak Supri sedang sakit perut. Ini agak-agak musim memang nih. Semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas bil bats wasfi wa anta safi la sifa ila sifa'u sifa'an la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan sakitnya berpahala di sisi Allah dengan kalimat Allahumma ajurna fi musibatana fakhruf lana khairan minha. Ya Allah, jadikan setiap musibah yang menimpa kami menjadi pahala buat kami dan gantikan dengan yang lebih baik. Saya kira semua kita punya kekurangan di setiap waktunya. Semakin tua kita, semakin sepuh, ada yang kurang sana sini, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurna fi musibatana fakhluf lana khairan minha. Ya Allah, sekali lagi kami jadikan setiap musibah yang menimpa kami menjadi pahala buat kami, kemudian gantikan dengan yang lebih baik insya Allah. Bertambahnya umur kita tentu menuntut kita lebih banyak belajar. Ya, sekali lagi bahwa berhasil di dunia butuh ilmu, berhasil di akhirat butuh ilmu, tidak bisa tidak. Maka selalu ingat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sepanjang di kehidupan dunia kita akan selalu dicatat, diuji mana yang paling ahsan amalnya. Nah, ini menjadi penting poin-poin seperti ini karena ini menuntut kita belajar lebih banyak, lebih intensif dan lebih rengkat belajarnya. Tidak bisa tidak. Jika kita ingin hidup di atas hidayah, maka cara menyambut hidayah tidak ada cara lain kecuali dengan ta'alum, dengan belajar sebagaimana kita laksanakan. Nanti malam insya Allah kita akan belajar tentang al-ghuslu, tentang mandi, yang sangat banyak orang yang belum paham di sini. Kita bisa bayangkan ada seorang ibu-ibu misalnya mengatakan, Ustadz, saya nggak pernah sepanjang hidup mandi junub, nggak pernah saya. Kalau dengan berhubungan suami istri, ya nggak mandi junub. Kenapa ditanya alasannya? Dia nggak tahu cara usolinya, nggak tahu cara nawaitunya, nggak bisa menyebutkan niatnya. Kebayang nggak tuh? Saya kan nggak tahu niatnya, lafaz niatnya. Maka saya nggak pernah mandi besar. Daripada saya mandi juga nggak kepake sepanjang hidupnya tuh kayak gitu. Karena tidak tahu tentang definisi niat. Maka betapa pentingnya kita menyempatkan waktu untuk belajar fikih supaya benar caranya. Jangan-jangan kita sudah mandi selama sekian waktu, kita belum sempurna cara mandinya. Maka nanti malam insya Allah kita belajar tentang itu. Tadi disampaikan oleh Mas Denny ketika membuka
yaitu tentang harapan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil akhir. Maka ingatlah hadis ini bapak-bapak semuanya. Qila ya Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, dia adalah Abu Hurairah, man as'adun nasi bisafatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, saya sudah menyangka wahai Abu Hurairah, ala yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awala minka. Saya sudah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa orang yang pertama kali bertanya tentang hal ini pastilah engkau. Dan Rasulullah sudah menyangka akan ada orang yang bertanya tentang siapa sih orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Kemudian lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena saya tahu engkau itu sangat semangat dalam hal hadis. Saya tahu proses engkau itu sangat mencintai hadis. Ini dari sini kita tahu ya berfaedah nih, bahwa orang yang sukanya belajar sungguh-sungguh ya diberi hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mendengarkan pengajian kecuali dia merekam poin-poinnya. Orang yang rajin belajar, kalau belajar, setelah belajar dia kasih catatan ke saya, Ustaz, poin-poin hari ini ditulis di HP, lengkap dalilnya, kemudian disusun di rumah, kirim ke saya. Itu baru ngaji betulan itu. Jadi nggak ada ruang untuk yang lain, betul-betul konsentrasi. Ini kadang-kadang ngaji butuh kecerdasan, dia konsen ketika belajar, ini menjadi penting. Sehingga setiap poin-poin pembelajaran itu dia bisa praktekin. Setelah itu dia praktekin, misalnya dia habis ketemu poin apa, dia kemana di masjid apa, dia praktekin. Nah ini penting. Nah lihat, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sesungguhnya saya sudah menyangka kepadamu ya Abu Hurairah, alas'aluni an hadzal hadis ahadun awalla minka, yang gak akan ada orang yang bertanya tentang hal ini kecuali engkau pasti paling duluan, gak akan didahului oleh orang lain. Lima ra'aitu, sebab saya melihat engkau min hirsika alal hadis, engkau tuh sangat semangat, sangat mencintai hadis, sehingga dia diberi inspirasi oleh Allah untuk menanyakan hal yang paling penting. Maka Rasulullah kemudian menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Khalisan itu berarti ada i'tiqad, bersih dalam hati dengan keyakinan penuh, kemudian diikrarkan, diucapkan, kemudian ada iltizam. Iltizam itu memenuhi 7 syaratnya, maka dialah orang yang sangat berbahagia mendapatkan syafaatku di yaumil akhir. Jadi kalau disampaikan seperti Mas Denny tadi, semoga dia termasuk orang yang mendapatkan syafaat, langsung kita mutar di dalam otak kita adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan dipenuhi seluruh syaratnya. Itu jadi bukan hanya ikrar. Ya, ada orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang terah mudeng, mbok mancaping 3.000 ya nggak merubah dirinya. Sekali lagi kalau hanya mengucapkan, mohon maaf, burung beo pun bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa nggak? Burung beo itu bisa itu. Maka yang dimaksud adalah la ilaha illallah yang dipenuhi dengan seluruh syaratnya. Bayangkan nih, betapa bahagianya ya ada orang disangkai oleh Rasulullah menjadi orang yang bakal bertanya hal yang paling penting karena kebiasaan atau kecintaannya kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini di akhir zaman yang kita membuka hadis bisa puluhan dalam sehari kalau mau. Kumpulan hadis sahih itu sekarang sudah dikodifikasi di hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, sudah lengkap. Tinggal kita mau baca apa tidak. Makanya kemarin kita sudah muhasabah, bagaimana mungkin seorang muslim dalam sehari tidak membaca satu hadis pun, tidak membaca satu ayat pun, itu nggak logik nih, nggak logik.
Orang-orang yang sangat dekat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan ayat-ayatnya Allah, maka dia termasuk orang yang disifati oleh Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 16. Quran surah As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung atau tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk sholat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya. Takut terhadap siksanya, harap kepada rahmatnya. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selalu dihubungkan ya, antara beribadah kepada Allah dengan jadi orang yang mudah bersedekah. Makanya kalau jangan lihat, Islam itu mencintai orang kaya yang ada yangnya, mencintai orang kaya yang hartanya bermanfaat untuk umat. Coba lihat Khadijah radhiyallahu anha, kaya raya, ketika meninggal punya apa? Gak punya apa-apa. Rasulullah kaya raya, ketika meninggal punya apa? Gak punya apa-apa. Inilah mengapa dikatakan bahwa orang miskin masuk surga lebih dulu setengah hari dibandingkan orang kaya. Setengah hari itu 500 tahun loh ya. Karena sehari di yaumil akhir senilai dengan 1000 tahun di sini. Orang kaya menunggu masuk surga, nunggu 500 tahun lebih lambat, karena dia dihisab dengan hisab yang panjang. Pokoknya di TV kaya itu nggak mudah. Di TV kaya terakhir entek sapa sing wani saiki? Ada nggak orang yang berani kayak Khadijah radhiyallahu anha, kayak Rasulullah? Orang ini diberi kekayaan tapi ujung-ujung waktu semuanya udah selesai untuk keperluan umat. Ada nggak? Zaman sekarang sulit, sulit. Kok saya saja kayaknya yang bumbuan kon mampu. Untung-untungnya hari ini tidak di TV harta banyak ya. Kalau di TV harta banyak harus berilmu, harus bermanfaat untuk umat. Kalau enggak ya percuma saja. Makanya motivasi kita cari uang untuk keperluan keluarga dan untuk keperluan umat. Jadi jangan pernah minta, ya Allah jadikan saya kaya ya Allah, tanpa ditambahi jadikan pula saya orang yang mudah berbagi. Ngapain jadi kaya kalau nggak mudah berbagi? Itu harta yang tidak mudah. Kadang-kadang berbagi waktu aja sulit. Berbagi waktu aja sulit. Waktu untuk ngaji kadang-kadang sulit, subhanallah. Padahal orang akan mendapatkan hidayahnya dari situ, dari ngaji itu. Tapi kita kadang-kadang punya banyak alasan untuk tidak bisa melakukan, subhanallah. Dulu untuk dapat satu hadis, seringkali Abu Hurairah itu perjalanan yang sangat panjang, berjalan dalam perjalanan yang panjang, jauh. Kemudian setelah sampai ke sana, kita ingat ada seorang yang katanya mempunyai hadis, kemudian di sana dia sebagian riwayat mengatakan lagi makan, ngasih makan ayam, sebagian mengatakan lagi makan, ngasih makan kuda. Intinya mau ngasih makan. Kalau ayam berarti ker. Sebule ayamnya nyerak, mau dicekel, nggak ada makanannya, langsung pulang Abu Hurairah, nggak jadi ngambil hadis. Kalau hewan aja dibohongin, gimana dia bawa hadis? Bisa jadi hadisnya benar, tapi hanya karena orang itu punya sifat adab terhadap makhluk seperti itu, dia nggak jadi, karena dia nggak jujur. Nah kita ini sekarang baca hadis, tinggal baca, sudah dikodifikasi hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, muttafaqun alaihi, diriwayatkan keduanya, gampang sekarang, gampang Kok sampai kita nggak membaca, ini masalah besar buat kita. Maka kemarin kita sudah ingatkan tentang tarkul muhasabah dan ihmalu, yaitu meninggalkan muhasabah dan cuek terhadap kehidupan. Cuek saja, nggak nambah ilmu, ya ben wae. Meninggalkan sholat duha, ya ben wae. Orang ngaji, ya ben wae. Ini masalah ini. Kita akan dijebak oleh dunia, habis-habisan ditipu oleh dunia. Padahal siapa punya akhir menjadi tujuan, dikatakan dunia akan dipaksa datang dengan rohimah, dengan terhina, dan kita harus percaya itu. Ini dalil, ini dalil. Kita harus percaya dengan itu. Urung saiki Ustadz, ya urung, akan sampai pada saatnya nanti. Pasti akan sampai, dunia akan didatangkan kepada orang-orang yang beriman dengan rohimah, dengan terhina, dengan terhina. Maka Bapak semuanya, kita selalu
mengkoreksi, kita masih di bulan Agustus, ya katanya bulan kemerdekaan. Saya ngajak dengan betul-betul muhasabah, terlebih kita sedang pelajari tamasakan dari akhirat yang memang harus banyak muhasabah. Jadi selalu ingat ad-durru 'alal mukallaf ihmalu wa tarkul muhasabah. Yang membahayakan bagi orang yang hidup kita di dunia adalah soal ihmalu, cuek, dan tarkul muhasabah, meninggalkan muhasabah. Jadi itu jelas ya. Besok-besok kalau jenengan dimanapun menyambut atau membawakan acara dengan kalimat semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir, ingat hadis ini ya, selalu ya. Apa tadi hadisnya? Qila ya Rasulullah man as'atun nasi bi syafatika yaumil qiyamah. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah? Maka dikatakan as'atun nasi bi syafati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati dan jiwanya, kemudian dia penuhi syarat dan rukunnya. Nah, kita sebelum sudah pernah belajar syarat dan rukunnya, meskipun belajar ini tidak akan pernah bosan ya. Mempelajari tentang syarat la ilaha illallah tidak akan pernah bosan, karena implementasinya berkembang seiring waktu. Nanti kita bahas sedikit insya Allah. Kemudian adalah Imam Ibnu Katsir ketika menyebut tentang surat Al-Hasyr 18 yang kita bacakan kemarin, tentang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Disebutkan maksudnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab, wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah sebelum nanti ditimbang, wa tahabbu lil ardil akbar, siap-siaplah untuk hari yang sangat besar, hari itu nanti hari kita dihisab, siap-siaplah untuk hari itu, hari yang akbar, hari yang sangat besar. Subhanallah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Dikatakan yaitu pada hari ketika kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Jangan pernah lirak-lirik, jangan pernah buang-buang waktu, jangan pernah sendirian nonton film elek dewean, ketahuan semua itu, ketahuan semua. Jangan mikir relek, ketahuan semuanya. Hari di mana yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, la takhfa minkum khafiyah, enggak ada yang bisa kalian sembunyikan, semuanya dibuka. Coba malunya kayak mana kalau kita jelek? Coba kita cuma di depan istri kita kelihatan jeleknya aja malu, ya jangan bisa bayangkan enggak kita nanti di hadapan zat yang akan menuntutnya dengan verono surga neraka. Kok nganti elek koyo apa rasane coba. Kalau kita sama manusia paling cuma manusia sama manusia izin toh, tapi kalau sama Allah izin plus nanti resikonya apa, iya kan? Mau dikatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, hari di mana jenengan enggak bisa menyembunyikan sedikit pun apa yang jenengan buat hari ini. Subhanallah. Maka cek kembali persiapan kalian, kata Ibnu Katsir, untuk menghadapi safar yang sangat panjang. Sayangnya safar yang panjang itu cara menyiapkannya ya sekarang waktu kita masih hidup. Itu sering dikatakan bahwa nikmat terhadap umur itulah nikmat yang sangat dahsyat, karena itu modal dasar untuk kita bisa berbekal. Jangan lewat waktu kecuali tambahan bekal kita tambah banyak. Jangan cuma urusan dunia tok. Urusan dunia itu sebentar. Dikatakan siapa yang dunia sebagai hammahu, sebagai tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan dia akan mendapatkan sekedar apa yang ditetapkan, dan dia akan sibuk dengan dunianya, dan dia akan menjadi budak dunia. Subhanallah. Kita juga kemarin sudah bahas tentang Quran surah Al-Qiyamah ayat kedua,
tentang wala uqsimu bin nafsil lawamah. Mudah-mudahan jenengan sudah praktek ketika ada lampu kuning dari nafsul lawamah untuk mengatakan kenapa enggak lebih banyak sholat tahajudnya, kenapa kok kamu tinggalnya lebih sedikit, kenapa enggak ngaji, kita langsung on. Karena nafsul lawamah begitu. Nafsul lawamah itu nafsu yang jika lo melihat kebaikan dalam diri kita enggak merasa cukup. Aku udah sholat malam kok, enggak begitu. Sholat malamku kenapa enggak panjang? Gitu. Ini juga yang disebut oleh Allah dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau saya dulu waktu hidup di dunia mempersiapkan untuk hidupku ini. Waktu itu, jangan ngomong seperti itu. Waktu itu, setiap kita akan mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba kalau saya dulu waktu hidup di dunia menyiapkan untuk hari ini. Itu contohnya tadi jelas sih. Orang dititipi harta seperti Khadijah radhiyallahu anha, punya apa ketika meninggal? Enggak punya apa-apa. Jadi jangan pikir jangan punya uang itu enggak ada pertanggungjawabannya. Supaya jenengan habiskan untuk bekal akhirat panjenengan sebenarnya. Makanya dikatakan dalam Quran Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Adalah saran orang-orang soleh kepada Korun. Korun kasih uang banyak bukan untuk mewah-mewahan dirimu, tapi carilah akhirat dengan titipan itu. Nah ini penting banget nih. Banyak orang yang terlena, terlupakan, dipikirnya titipan itu tanpa konsekuensi. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, oh, gue miskin malas kok. Subhanallah. Bukan karena kita rajin kita kaya, bukan. Rajin adalah bagian sunnah yang kita lakukan. Tapi banyak orang rajin yang miskin. Bukan karena pintar orang jadi kaya. Banyak orang pintar miskin. Ada orang yang malas-malasan, cuma turatur tok kaya raya, ada enggak? Anaknya presiden, turatur tok yo sugih wae. Iya enggak? Cucunya presiden. Turatur tok duitnya tetep akeh banget. Anaknya Sultan Hasan Al-Bolkiah, mau turu wae tetep duitnya akeh. Iya enggak? Ini membuktikan bahwa kita diberi kekayaan atau bukan karena hebatnya kita sama sekali. Maka kalimatnya Pak, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dengan seluruh titipan dari Allah untukmu, cari akhirat, cari akhirat. Mumpung masih ada waktu, berbekalah. Nah ini penting banget, kita harus ingat terus gitu. Maka dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Setiap kita akan mengatakan seperti itu. Bagi orang yang sholat malamnya sudah panjang, dia kenapa saya dulu nggak lebih panjang ya? Itu menyesal. Bagi orang yang sedekahnya 500.000, kenapa saya dulu nggak 1 juta ya? Ayah di dunia kita tiup-tiup setan biar pelit. Biar pelit. Memang begitu keadaannya. Ditakut-takuti jika engkau bersedekah engkau akan miskin. Ayatnya jelas. Kemudian kita juga sudah bahas Al-A'raf 201. Innal ladzina taqu idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang ketika dibisiki oleh setan untuk melakukan hal yang berselisih dengan syariat atau meninggalkan kebaikan, maka tadzakkaru, dia segera ingat Allah, fa idahum mubsirun. Kemudian dia pun ingat kesalahan-kesalahannya. Jika saya lakukan ini nanti saya bagaimana? Nah, ini penting banget ini. Kemudian juga disebutkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang apa? Orang yang apa? Man dana nafsahu. Apa artinya man dana nafsahu? Orang yang menjadikan nafsunya diinjek, bukan diikuti. Man dana nafsahu itu orang yang menjadikan nafsunya yang diinjak, bukan nafsunya yang diikuti. Bukan cari dalil untuk mencocokkan dengan nafsunya, tapi mendahulukan dalil untuk menekan nafsunya. Wah ini penting banget nih. Banyak orang yang karena mengikuti nafsunya, orang situ ngaji, orang situ sedekah, orang situ tulung-tulung. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Harusnya kata Rasulullah, al-kayis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah orang yang menginjak hawa nafsunya. Ketika punya keinginan-keinginan yang buruk, dia injak. Itu coba. Ini kan penting banget. Setiap kita butuh yang seperti ini. Kata mandana nafsahu juga berarti man adalah nafsahu, yaitu menghinakan hawa nafsunya. Hawa nafsu kita hinakan, jangan dipuja-puja hawa nafsu kita. Kebanyakan kita memperturutkan hawa nafsu. Ini namanya mengagungkan hawa nafsu. Juga dikatakan maksud man hasabu nafsahu adalah senantiasa menghisap jiwanya sebelum dihisap kelak, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ketika
mentafsir Quran surah Al-Hasyr 18 adalah orang yang senantiasa menghisap 1 jam terakhir ini kok ngopo yo. 1 jam terakhir kok aku ora maca Quran belas sih. Saya enggak pikir satu kali pun. 1 jam gratis apa yang saya pikir? 1 jam terakhir apa yang saya pikir? Apa yang sudah saya buat? Itu dihisap terus itu. Dengan itu kita nanti hisapnya menjadi mudah. Qala Imam At-Tirmidzi makna qaulihi man dana nafsahu ai Imam At-Tirmidzi mengatakan maksud dari man dana nafsahu dalam hadis tadi adalah hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyuhasaba yaumil qiyamah, yaitu maksudnya menghisap diri kita di dunia sebelum nanti dihisap di akhirat. Itu maksud dari man dana nafsahu. Ibaratnya kita punya perusahaan, yang saya sampaikan ini, kita harus tahu modal kita masih apa enggak, umur modal kita. Yang wajib-wajib itu modal kita. Umur dan yang wajib-wajib itu adalah modal kita. Yang faraid namanya, faraid itu wajib-wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Itu jangan sampai kurang di situ. Adapun keuntungan adalah yang sunnah-sunnah. Adapun kerugian adalah maksiat, buang waktu, nonton perlu, itu kerugian. Yang sunnah-sunnah adalah keuntungan, modalnya adalah yang wajib. Nek sing wajib ngatur kelakon berarti modalnya berkurang. Demikian para ulama menyebut nih. Jadi kalau yang wajib itu ya dilaksanakan, jangan sampai ada yang kurang. Bapak-bapak semuanya, ada satu ayat yang sangat menakjubkan, yaitu Quran surah At-Taubah ayat ke-111. Coba dibaca Pak Imam. Quran surah At-Taubah ayat ke-111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sekalian artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Stop sampai di situ. Jadi jangan lihat tuh di awal ayat katakan apa? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi jenengan itu sedang jual beli, sedang tijarah dengan Allah di dunia ini. Jadi sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka dan harta mereka dengan surga. Jadi bekal jenengan diberi anfus, diberi umur, diberi harta, itu jenengan sedang jual beli dengan Allah. Siapapun yang umurnya, nikmatnya, hartanya dipakai untuk jalan Allah fisabilillah, maka Allah jual beli dengan bayaran apa? Lahumul jannah, surga. Jadi jangan pikir harta itu hanya dinikmati sendiri toh. Ngapain cari uang banyak kalau hanya untuk seperti itu? Kita tuh cari uang banyak nih, kata Allah, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi analahumul jannah. Cetok. Kita tuh lagi jual beli tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang kita miliki agar kita mendapatkan surga. Nek duit-duitmu ceketem dhewe tok nggo ngopo. Inilah bedanya orang ngaji dengan tidak ngaji dalam hal menyikapi titipan, baik titipan anfus, umur, kesehatan maupun harta. Beda bapak-bapak semuanya, harus beda. Makanya jangan pernah letakkan titipan Allah di hati, jangan letakkan mobil kok di hati. Kesenggol stres nih dengan. Ada yang kemarin orang di YouTube kesenggol ojol Alphard, motornya dikepluki, lihat nggak dengan? Lah coba, itulah stres itu. Mobilnya Alphard larang kesenggol motor kok ribut. Subhanallah. Inilah kebalik-baliknya. Sing miskin malah sing menengguai, sing sugih malah mencak-mencak. Ini stres. Nah, ujung-ujungnya minta maaf juga. Ada meme
Ada video tandingan, saya sempat lihat juga tuh. Kenapa saya lihat ada pelajarannya? Ada orang di shooting supirnya ya, nggak dilihatin mobilnya apa. Tahu-tahu, setelah video Alphard itu kan digebrokin, kena alat berat, turun, nggak marah. Dilihat alat beratnya, alat berat loh ya, nabrak mobil. Kok ada yang lecet? Itu kira-kira habisnya berapa itu lecetnya itu? Diganti pakai uang banyak. Mobilnya Lamborghini. Lamborghini remuk, orang mikir. Nah itu baru betul itu. Itu baru betul itu. Jangan meletakkan harta di hati. Kalau diletakkan di hati, masalah besar. Masalah besar. Ingat, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah bekalkan pada jenengan anfus, yaitu kesehatan, umur. Allah juga titipkan pada jenengan harta. Kata Allah, itu akan diberi oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Taubah ayat ke-111 jelas ya. Kemudian kalau yang lihat tadi hadis tadi, orang yang kayis, yang cerdas, mandana nafsahu, maka buahnya orang yang cerdas, yang selalu menghisab dirinya adalah wa amila lima ba'dal maut. Hadisnya tadi mengatakan begitu. Maka kemudian dia akan beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian itu. Itu Rasulullah yang ngendika itu. Jadi kalau jenengan jangkanya hanya untuk menyelesaikan dunia, itu keliru besar. Setiap yang kita buat hari ini dengan titipan Allah itu harus punya efek di sana. Saya nanti bagaimana di sana nasibnya jikalau begini. Jadi jangan harus pikirin, saya berbuat di 1 jam ke depan nih, mau ngapain? Kira-kira perbuatan saya 1 jam ini punya efek apa di akhirat? Itu seharusnya. Itu seharusnya. Dikatakan apa? Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mandana nafsahu, yang cerdas tadi, yang menjadikan nafsunya dihinakan, diinjak, adalah orang yang kemudian dia beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Ini baru cerdas, bapak-bapak semuanya. Berkali-kali saya sampaikan di dalam Al-Quran banyak kalimat hum fiha khalidun. Mereka selama-lamanya di sana hidupnya. Kita di sini sebentar. Bagaimana mungkin orang cerdas memiliki kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Karena selama-lamanya kok. Kalau di dunia kita sebahagia apapun 70 tahun, 80 tahun mati. Berarti ada batas waktu, makanya namanya ad-dunya bahasa Arab dari kata adunu itu dekat sebentar itu, maka namanya ad-dunya karena dari adunu itu sebentar. Ya kok sing sebentar diperjuangkan mati-matian. Kita berjuang di dunia itu wa amina lima ba'dal maut. Kita tuh beramal untuk kehidupan setelah kematian, itu baru betul tuh orang muslim. Salah besar kalau kita bekali di dunia hanya untuk nikmat dunia. Memang seberapa nikmat dunia, ya kan? Seberapa nikmat dunia? Nah begitu tua ya udah. Makanya kemarin kita di Al-Yakin belajar tentang apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Yang terakhir kemarin tentang itu. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari malas dan keburukan hari tua. Malas artinya apa? Mampu tapi tidak mau, itu malas. Mampu tapi tidak mau. Mampu bangun malam wegah, mampu sedekah dikasih duit banyak wegah. Kita berlindung dari demikian. Wasu'il kibar, keburukan hari tua. Nah, ini makin tua, ini Pak Supri sakit, ya kan? Keburukan hari tua, kembali ke anak-anak, mudah emosi, mudah tersinggung, orang mudengan nyalake sing nerangkisan. Ustaz iki orang marahi mudeng, sing orang mudeng. Orang tua kembali ke anak-anak lagi. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dari kasal, dari malas dan keburukan hari tua. Kalau jenengan lihat nih, kalimat yaqulu ya latani qaddamtu li hayati dalam Quran surah Al-Fajr 24 itu, jenengan lihat nih. Itu ayat 24 nih. Jangan lihat ayat 20-nya. Coba Pak Imam dibaca dari ayat 15 deh. 15 Al-Fajr sampai 24 atau sampai terakhir enggak Pak?
Al-Fajr. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ya, di situ. Jangan-jangan perhatikan ya. Orang ketika diberi nikmat, maka dia merasa saya lagi dimuliakan. Orang kalau lagi diberi sempit, maka saya itu lagi dihinakan. Enggak demikian, karena tidak demikian. Orang-orang mulia adalah orang-orang yang dia kasih makan anak yatim. Kemudian di ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang itu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nih, Allah sudah peringatkan di ayat ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu loh, kalau dititipi harta, dia cintanya kepada harta berlebihan. Tiap hari yang dipikirin bagaimana mendapatkan harta. Dan itu sebagian besar kita. Siapa yang nggak cinta sama harta? Siapa? Cinta kan? Ya nggak? Jadi kan dikasih uang banyak, seneng nggak? Seneng. Ustaz juga uangnya banyak, seneng. Senengnya ini yang beda. Seneng untuk apa? Itu yang bertanya. Kalau seneng manusia dikatakan mata iya. Allah sendiri sebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kecintaan manusia terhadap harta itu cinta banget. Dan ini ayat seperti misal ini banyak ya, bukan hanya di sini. Kemudian kalla idza tukatil ardu zakkan zakka. Jangan sekali-kali begitu. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Kemudian dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Jadi dikatakan kita ingat seluruh perbuatan kita tentang dunia di dunia. Ini ingatan waktu itu enggak berguna. Ayat ini sebenarnya kalau dibacanya di dunia sekarang ini berguna buat kita. Dengan baca ini di dunia sekarang ini bermanfaat. Tapi kalau dibacanya di sana sudah nggak bermanfaat lagi. Ingatnya di sana, jenengan sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang lah, maka mereka mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Coba ini diulang-ulang jenengan, setel terus tuh, supaya sehari-harinya dengan itu betul-betul efektif. Apa katanya? Katanya yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Ini penyesalan ya. Coba saya dulu di dunia berbuat baik dengan makomnya masing-masing. Maksudnya mengoptimalkan potensi. Mengoptimalkan potensi jenengan nggak punya harta banyak, banyaklah ngaji, ilmunya banyak. Dengan itu jenengan bisa praktek ilmu yang macam-macam. Orang hartanya banyak, dengan hartanya silahkan. Yang sehat dengan sehatnya. Itulah orang yang cerdas. Al-Kayis man dzana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sedangkan orang bodoh wal ajiz adalah man atba'a nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Orang mengikuti hawa nafsunya di waktu yang bersamaan dia ngangen-angen mlebu surga, ngimpi di siang bolong itu. Ora taunya masjid, ora tau ngaji,
ibadah seadanya, dikir ora karu-karuan, maksiatnya jalan terus, kemudian dia ingin masuk surga, ngimpi. Memang di dunia ini perjuangan. Maka dikatakan apa? Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsa, dia mengikuti hawa nafsunya dan dia menyangka dia akan masuk surga karenanya. Subhanallah. Ini dinamakan dalam bahasa Arab dengan istilah pandir, pandir, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan masuk surga. Motonya jelas, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ngimpi itu. Iya kan? Dulu kan waktu SMA sering kayak gitu. Wah, aku nanti muda, pacaran lah, mabuk-mabukan lah, motor-motor JB. Zaman saya dulu SMA itu kalau sudah pakai motor RX King atau yang semisal itu, wis udah keren banget. Helmnya pakai helm ninja baja hitam. Udah paling keren lah di SMA, pacarnya banyak, udah ganteng. Maka dia mengatakan muda foya-foya hit, nanti tua kaya raya, mati masuk surga. Ngimpi itu. Ngimpi. Itu motonya orang pandir itu. Di Arab juga ada kayak gitu. Moto itu moto orang pandir, orang yang bodoh, orang yang ajis. Itu seperti itu. Enggak ada seperti itu. Sayangnya anak-anak muda itu diingatkan sulit. Ini anak-anak muda itu ingatkan sulit. Maka membentuk karakter itu harus dari awal. Saya Abdullah dengan Amar itu udah beda. Karena dulu Amar saya titipkan total di pondok. Ternyata saya miss di situ, kurang dekat dengan saya. Sehingga sekarang cita-citanya beda dengan saya. Mudah-mudahan Abdul sejalan mudah-mudahan. Bayangkan Amar itu Quran hafal, dipanggil dimanapun ayat, bacain ayat juz 23, murojaah sebentar ya, ini langsung nempel. Dikasih waktu misalnya 5 menit, 1 halaman murojaah, nah disetorin. Kalau bayangin lah, kemampuan luar biasa itu. Ditambah sekarang dia jadi mahasiswa UGM. Kalau dia mau populer gampang banget sebenarnya, tapi dia cari cara yang lain. Subhanallah, anak-anak aja gitu ya. Yes, saya minta doanya dengan mudah-mudahan Amar bisa konsentrasi jadi dai, mudah-mudahan dari ulama, mudah-mudahan. Bahasa Arabnya bagus banget, kurang apa? Masuk ke kampus, teman-temannya belum bisa apa-apa, dia bahasa Arabnya udah bagus. Serak menangan banget itu sebenarnya. Ini sih pengen dolan. Subhanallah. Terus sekali lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab, hitung-hitunglah, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Persiapkan diri panjenengan untuk menghadapi hari yang sangat besar, hari di mana jenengan tidak bisa menyembunyikan sedikit pun. Kemudian, kita perhatikan ini. La yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minas syariki li syarikih. Kita perhatikan ini. Tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sehingga dia melakukan introspeksi atau perhitungan atas dirinya lebih keras, asyadda, lebih keras daripada seorang syariki, li syariki, daripada seorang partner bisnis terhadap partnernya. Jangan perhatikan, orang bertakwa itu menghitung dirinya lebih detil dibandingkan orang yang bersarikat bisnis. Jadi itu loh, bisnis aku urun 20% yo, aku urun 30% yo, kemudian dijalankanlah sebuah usaha badi. Maka jenengan kan hitung-hitungannya detail enggak? Ya, jenengan itu 20% toh, berarti itu sak ini. Iya, apa itu 30% itu sak ini. Begitu. Detail itu. Di akhir jenengan berjuang, maka jenengan akan bagi sesuai dengan aturan yang sudah buat di awal, detail. Maka orang bertakwa itu menghitung dirinya, yang wajib ada yang tinggal apa enggak, sunah-sunah tak jalanin apa enggak, kemudian adakah saya berbuat maksud, itu detail menghitung dirinya, lebih detail dari itu. Jenengan nak pengen badi toh, ra pengen rugi kan, maka jenengan ngitungnya detail. Maka dikatakan asyadda, lebih keras muhasabahnya, hitungannya
dibandingkan orang yang menghitung keuntungan dunia. Begitu itu orang bertakwa ya. Perumpamaan partner bisnis yang teliti atau tamak selalu mencatat setiap sen, modal, untung, rugi secara rinci agar tidak ada hak yang terambil atau dirugikan oleh rekan kerjanya. Kan begitu kan? Kan begitu. Dihitung teliti, hakku ya hakku dalam hal bisnis kan begitu. Begitu pula seorang yang bertakwa, ia mengawasi setiap gerak-gerik badannya, setiap ucapannya, setiap niat di dalam hatinya diukur, serta sumber makanan dan pakaiannya apakah dari yang halal atau yang haram, tanpa ada sikap toleransi yang berlebihan pada kelalaian jiwanya. Jadi jangan saja kalau sama partner bisnis kadang-kadang nggak kasih toleransi. Kalau kasih toleransi mungkin nggak banyak. Pada diri sendiri begitu seharusnya. Jangan kasih toleransi orang ngajar apa-apa lah. Orang dikira orang apa-apa lah. Toleransi kita ini masalah. Jangan kasih toleransi. Kalau mau berbuat jelek pikirin betul nanti bagaimana saya di akhirat. Sifat jiwa manusia. Jiwa manusia diumpamakan seperti rekan kerja yang khianat. Jiwa manusia diumpamakan seperti rekan kerja yang khianat, yaitu asyarik al-khawan. Jika engkau tidak mengawasinya dan menghisapnya dengan ketat, ia akan merusak dan membawa pergi seluruh modal imanmu. Nek jenengan memperturutkan hawa nafsu, imannya jenengan itu pergi. Apalagi kalau udah berbuat syirik, wah itu bisa lepas itu. Orang yang belajar ilmu sihir itu diumpamakan apa? Di masjid Al-Ma'arij kita sedang bicara itu tentang ada seorang kehilangan suaminya, kemudian dia sedih, suaminya nggak pulang.